Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-laila wan nahar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul qahhar. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyul mukhtar. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-abrar. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-muslimuna ala surutihim. Sadaqallahu azim wa sadaqa ala rasulillahil karim. Adik-adik sekalian yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah Allah beri kita hidayah yang sempurna malam hari ini sehingga mampu dan mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan dipertemukannya kita dalam tempat yang mulia di bulan yang mulia, dan insya Allah dengan itu kita menjadi mulia pula. Amin. Amin, amin. Maka tidak lupa kita bersyukur selalu kepada Allah dengan minimal ucapan syukur alhamdulillah. Kemudian tidak lupa salawat serta salam kita hadiahkan kepada junjungan alam, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan syafaat tercurah baik di dunia maupun di akhirat. Amin. Amin, amin, amin. Baik, kita masuk temanya apa tadi? Lupa. Menjaga kerukunan Di tengah pesta demokrasi. Jadi ini harusnya bukan di tengah-tengah kita, harusnya tema ini di tengah masyarakat umum. Kalau di sini nggak milih ajengan kiainya ya kebangetan. Tapi maksudnya tema ini harusnya di depan umum. Kalau ini semua yang dengar ya buat apa? Udah pasti rukun, ya. Nah, mudah-mudahan ini terdengar sampai Jakarta. Amin. Jadi apa? Menjaga kerukunan di tengah pesta demokrasi. Sebagai Nahdlatul Ulama, kita diajarkan ada dua prinsip. Pertama tawasud, kedua tasamuh. Yang pasti umat Nahdlatul Ulama pasti rukun karena sudah ada konsepnya tawasud dan tasamuh. Yang bikin tidak rukun itu di luar Nahdlatul Ulama. Makanya harusnya yang dengar ceramah ini yang bukan Nahdlatul Ulama. Nah, tetapi nggak apa-apa, sebagai pesan yang bersambung dari lidah ke lidah, antum nanti sebarkan. Bagaimana menjaga kerukunan di tengah pesta demokrasi? Mau tidak mau harus paham Islam dan kebangsaan. Jadi sebenarnya tidak sulit. Yang tidak paham Islam susah rukun. Yang tidak paham nasionalis juga susah rukun. Karena pesta demokrasi kita tidak sama dengan pesta demokrasi luar. Maka nanti kalau ada di TV One, di ILC, orang bahas dikit-dikit, contoh dong Amerika, contoh dong negara-negara luar. Mereka lupa Bung Karno dulu mengatakan bahwa konsep nasionalis religius belum ada di dunia, hanya ada di Indonesia. Maka mau nggak mau, konsep kerukunan yang terjaga bertahun-tahun ini. Sudah berapa lama merdeka kita? Berapa ya? 73. Ini nggak ada yang jawab, ini penjajah semua. Sudah berapa lama kita merdeka? 73. Ayo, 73, 74. 73 mau 74. Itu kalau mau ya.
kalau mau. Ini giliran ceramah disuguhkan bagaimana makannya. Tadi saya sampai serak-serak airnya nggak dikirim-kirim. Dan kebangetan banyak mimpin sendirian, harusnya ganti. Tapi nggak apa-apa, mumpung saya masih 17 tahun insya Allah. Sampai di mana tadi? Indonesia. Umur merdekanya kita ini sudah 73 tahun. Konsep kemerdekaan kita dibalut dengan nasionalis religius. Pindah kepada demokrasi dengan konsep musyawarah, namanya theodemocracy. Apa namanya? Theodemocracy. Kalau susah makan rangginang banyak-banyak. Insyaallah. Theodemocracy. Demokrasi agama. Jadi demokrasi kita itu demokrasi agama. Oleh karenanya lah prinsipnya untuk kerukunan, baik dalam pesta demokrasi maupun dalam hal yang lain, menjaga toleransi dan sebagainya, konsepnya adalah harus paham Islam dan kebangsaan. Berarti dua modalnya. Nanti kalau pilpres ini dua modalnya, pesta demokrasi ini. Satu, harus paham Islamnya dulu. Ngaku muslim tapi nggak paham Islamnya, rusak kerukunan. Yang kedua, konsep nasionalisnya, kebangsaan. Oh, saya bukan muslim tapi saya sebangsa setanah air. Nah, kalau paham ini nggak mungkin diganggu, nggak mungkin mengganggu. Nah, maka dua hal ini yang harus disebarluaskan pemahamannya. Perjuangan kaum-kaum intelektual adalah memahamkan ideologi Islam dan kebangsaan secara benar. Jadi itu patokan kerukunan kita adalah tawasud dan tasamuh. Tetapi untuk menyebar ke lintas agama bainal adyan, maka kita harus menyebarkan Islam dan kebangsaan. Islamnya jelas, non muslimnya jelas. Kalau dia tidak bisa bertemu antar sesama muslim, silahkan bertemu antar sesama tanah air. Tidak bisa ketemu sesama tanah air, ya minimal ketemu sesama manusia. Nggak bisa ketemu sebagai manusia, silahkan ketemu sebagai hewan. Sebab manusia juga disebut hayawanun naftik, hewan juga. Jadi silahkan itu. Tetapi kalau sudah menjadi hayawanun naftik, sudah nggak boleh keliling kota nggak pakai celana, nggak boleh. Karena hayawanun naftik. Tapi kalau hayawanat, cukup di situ kalimatnya, ya mungkin bebas. Maka yang perlu kita cerahkan, beri pencerahan kepada orang-orang nanti. Tidak perlu kalian menjamah kepada seluruhnya, minimal yang kalian bisa jangkau siapa? Kaum milenial misalnya. Kaum milenial, bantah mereka dengan Islam dan kebangsaan. Kalau ada yang mengadunya, adu dengan Islam dan kebangsaan. Ada yang mengatakan sok nasionalis, adu dengan nasionalis religius. Ada yang mengatakan sok Islami, adu dengan tasamuh dan tawas. Jadi se-Islam-Islamnya orang seolah-olah nggak ada. Nih coba lihat, saya kasih sedikit contoh bagaimana Islam sebagai konsep untuk kerukunan. Di Islam itu, bahkan jika ada anaknya yang muslim, orang tuanya belum muslim atau non muslim, wajib mendoakan orang tuanya. Coba bayangkan seperti itu. Jadi nggak mungkin rasanya Islam membuat kegaduhan. Orang muslim bisa jadi. Kenapa bisa jadi? Karena ya'ti 'alan nas zamanun la yabqal Islam illa, saya husnudzon berarti nggak ada yang hafal. La yabqal Islam illa Islam. Mulai ngarang nih hadisnya. La yabqal Islam illa ismu. Islam bakalan kekal tapi nama saja.
Siapa yang bisa mencela Islam? Nggak ada. Nggak ada yang bisa membantah ajaran Islam, tapi membantah orang Islamnya bisa. Maka kenapa orang mudah membantah orang Islamnya? Karena Islamnya nggak dipakai. Maka contohnya kalau ada orang nanti memulai makai-makai simbol, padahal Islam bukan simbol, kemudian mengkafir-kafirkan, kemudian nasionalis dibentrokkan dengan Islamis, maka itu tidak paham bangsa Indonesia. Saya agak keras bahasa, saya sering begini. Kalau ada orang yang tidak bisa menerima perbedaan, maka tidak layak hidup di dunia manapun. Sebab Allah menciptakan serba berbeda. Itu apa maknanya? Dalam hakikat tauhidnya, perbedaan inilah menunjukkan kebesaran Allah. Jadi kalau ada orang yang tidak sanggup menerima perbedaan, minimal keluar dulu dari Indonesia. Setelah di Indonesia keluar, kemudian di negara lain pun pasti dikeluarkan. Oleh karena itulah konsep ini yang disebut dengan Islam dan kebangsaan. Jadi kerukunan yang kita maksud karena ketakutan banyak yang menyebar hoax, ketakutan bakalan pilpres ini bakalan ada bom. Kalau daerah saya mungkin, karena masih belum semua senjata itu diserahkan. Tapi daerah lain seperti Jawa Barat ini enggak. Saya yakin enggak. Daerah Papua mungkin. Tetapi itu pun belum pasti. Kenapa? Karena contoh Aceh misalnya, sepakat dia. Kalau sepakat dia nggak bentrok. Nah makanya hadis di awal saya sebutkan tadi, al-muslimuna ala surutihim. Ciri orang itu Islam tidak mengingkari kesepakatannya. Hadis sahih. Jadi ketika kita mengingkari kesepakatan berbangsa dan bernegara, berarti sudah keluar dari ciri muslim. Keluar dari ciri muslim, susah rukun. Artinya susah rukun kenapa? Dia Islam bukan, Kristen bukan, udah nggak jelas. Apalagi di media sosial, makin nggak jelas. Nah inilah yang harus dipahamkan untuk menjaga kerukunan. Saya analogikan begini. Ketika ada orang ditimpa masalah, untuk membuat seseorang senyum ternyata mudah. Saya cukup bilang ke orang yang sering curhat, saya bilang, Pak Ustadz begitu susah hidup saya, hutang saya banyak, musibah beruntun. Saya jawab begini, itu nikmat Bu, nikmat luar biasa. Itu orang dikasih tahu begitu langsung ketawa sambil nangis. Kenapa? Karena sesungguhnya persepsi kesedihan, persepsi keributan, persepsi tentang kekacauan, ketidakrukunan itu hanya dilihat dari sebagian. Tetapi kalau dilihat dari yang utuhnya, tidak ada kekacauan, tidak ada keributan, tidak ada yang tidak rukun. Masalah kesenjangan sosial sudah kelar tentang konsep berbangsa dan bernegara. Jadi banyak yang salah paham terhadap Indonesia ini, dikira perbedaan itu kelemahan. Negara kita ini sudah 73 tahun membuktikan bahwa perbedaan atau kebinekaan itu merupakan keunggulan. Merupakan keunggulan. Hanya saja godaannya tidak berhenti. Ya kalau godaannya berhenti berarti sudah hancur negeri. Jadi tidak mungkin. Saya mau kasih tahu, saya paling dekat nih sama Rocky Gerung. Mudah-mudahan masukin YouTube biar ketemu masalah. Saya belajar filsafat, ilmu logika saya belajar. Jadi ketika dia mengatakan bahwa selalu membantah persepsi mayoritas dengan kacamata yang dia pahami, seolah-olah kebenaran milik dia paksakan itu sehingga menjadi aneh. Saya lebih hebat lagi dari situ kalau mau. Nanti saya dipanggil profesor juga, abal-abal. Kenapa? Tunjukkan kepada saya satu kebenaran, saya bisa buat itu salah. Ini saya mau ajarin ilmu filsafat supaya nggak aneh lagi kalian.
Dia bilang di seolah-olah logika akal sehat. Logika akal sehat mana? Dia memaksakan sudut pandang yang jarang dipakai oleh mayoritas, kemudian dia tampilkan di publik. Wajar orang terengah-engah karena dia memakai logika sisi yang lain. Contoh, sebutkan satu saja kebenaran sama saya bisa salahkan, tapi sudut pandang yang berbeda. Itulah yang dimainkan oleh Rocky Gerung. Makanya untung saya nggak di Jakarta, di Bandung nggak adanya Rocky Gerung, adanya Rocky Garung ya Pak. Rocky Garung. Makanya ini jangan aneh lagi. Jangan di TV udah diundang lagi, ada nggak yang undang TV? UI hebat betul undang-undang, sudah mulai merajalela. Coba lihat, dia Muslim, ngaku-ngaku mengkafirkan yang lain. Bukan Rocky Gerung yang Muslim, yang undang dia. Banyak yang undang dia sudah Muslim, mengagungkan logika akal sehat di mana-mana. Seolah-olah sudah benar. Padahal sudut pandang yang dia pakai ilmu logika. Coba kalian buka nanti ilmu logika. Belajar Kalma, buku-buku Kalma. Gak benar. Ini kalian mentang-mentang teknik aja terus, main sama oli aja terus. Jangan begitu, pahami. Karena tidak ada yang bisa merusak kalau memang betul yang dia serang orang yang paham. Yang dia serang orang awam. Kalau sampai kaum intelektual gagal untuk membentengi ini, rusak kita. Makanya saya sering menganalisa ini apa yang dia mainkan. Dia mainkan sudut pandang. Contoh misalnya yang pernah heboh ya, yang dia bilang bahwa kitab suci fiksi. Siapa yang bisa bantah? Nggak ada yang bisa bantah kalau dari ilmu logika. Tapi kan sudut yang dia pakai, sudut yang ditinggalkan oleh mayoritas logika manusia. Jika dia mengambil samping itu, nah bahayanya apa? Terserangnya kepada musuh-musuh yang anti, akhirnya menyatu kepada dia, diseranglah kepada musuhnya, sehingga buta, ujung-ujungnya fanatik. Makanya saya heran kenapa kok nggak ada yang berani debat. Nanti mungkin profesor kita lebih paham, ngapain melayani orang gila, mungkin begitu maksudnya. Tapi kalau memang sudah di publik harus dijawab. Saya sering ngomong sama teman-teman di PCNU, sudah nggak usah dilayani. Sekarang malah mereka yang melayani, saya yang melayani. Dulu saya bilang begitu, ayo layani. Sekarang saya buat manajemen pejuang akidah. Saya mau tantang akidah mana yang benar atau tidak. Makanya itu tujuan saya. Maka oleh karenanya, kalau ada orang yang mencoba merusak kerukunan ini, entah siapapun manusianya, berarti jelas dia tidak paham Islam dan kebangsaan. Oh, dia paham Islam Pak Ustadz, dia ulama, dia ustadz, berarti dia nggak paham kebangsaan. Minimal salah satu. Kalau dia paham Islam, tanya tentang nasionalis religius. Tidak ada di dunia. Makanya 3 hari 3 malam BUPPKI merumuskan kemerdekaan bangsa Indonesia yang kita baca literaturnya sejak dari SD sampai SMA itu. 3 hari 3 malam dibiarkan oleh Bung Karno semua silahkan berdebat. Ulama dari Jawa Barat, ulama dari Jawa Tengah, ulama dari Papua, ulama dari Aceh, silahkan berdebat. Mau negara konsepnya Islam, negara konsepnya apa? Dibiarkan 3 hari 3 malam, tidak ketemu, baru Bung Karno berdiri. Wah, kalau begini nggak kelar-kelar nih bangsa. Keburu datang tuh Belanda, keburu datang tuh Inggris, keburu datang tuh Jepang, akan menjajah kembali. Baik, kalau begitu saya berijtihad juga. Saya konsepkan bangsa ini sebagai nasionalis religius. Itulah Pancasila. Konsepnya Islam, tapi bentuknya demokrasi. Di dunia ada theodemocracy, ada. Tetapi di Indonesia bahkan bukan theodemocracy. Dia menggabungkan konsepnya Islam, tetapi demokrasinya digabungkan dengan Islam dan nasionalis. Nah, kalau orang sudah paham dua-duanya ini, gak ada yang ribut, maka NKRI final. Kalau tidak paham ini,
tidak akan pernah final. Terus saja. Yang berkuasa intinya kita tidak suudzon, tapi intinya bisa diteliti bahwa orang yang menginginkan keributan pasti ada unsur keinginan tertentu di dalamnya. Maka sekalipun kita punya pilihan pribadi untuk mengakhiri pertikaian itu, menghentikan gosip mereka, menghentikan hasutan mereka, cukup jawab satu hal: kalau kau tulus berbangsa, kalau kau tulus ingin memajukan negara ini, maukah kau berjanji, wahai tim ses siapapun yang datang, apabila kau tidak terpilih, berikan program terbaikmu bagi yang terpilih. Kalau kau tidak mau memberikan itu, saya curiga kau hanya ingin merusak bangsaku. Silahkan cari tempat yang lain. Ini harus dikasih tahu sama mereka. Sebab saya juga sering digituin, didatangin sama tim ses. Ini nanti besok lah ya. Besok PDI, kebetulan PDI. Habis itu nanti ada lagi. Besok jam 1 deh. Tetap akan begitu bahasa saya. Semuanya akan begitu. Sekalipun di belakang layar tetap 0 hiji. Ini diedit ya. Edit ya. Tempat ibadah ya. Artinya apa? Kalau memang mereka tulus, siapapun yang menang, mereka akan bantu. Tapi kan nggak selama ini. Coba sejak kalian pernah nyoblos sampai saat ini, coba cari tahu berapa caleg, berapa bupati, berapa calon gubernur yang mau menyisipkan program ketika debatnya, mau membantu yang terpilih ketika dia tidak terpilih. Tidak ada yang mau. Mundur dia. Berarti kan jelas di situ. Ada yang berdalih. Pernah saya tanya begitu. Saya pernah ikut pemilihan wali kota sebelumnya di kota Bandung, sama pemilihan gubernur yang kemarin. Saya tanya kepada calon-calon itu ketika mereka presentasi di gedung DPR. Saya tanya kepada mereka, Pak, maukah Bapak nanti membantu yang terpilih kalau Bapak bukan yang terpilih? Jawabannya apa? Susah Pak Ustaz, karena ini konsep punya kami, gak mungkin orang lain bisa jalankan. Nah, ini kan sudah ngeles. Seolah-olah hanya dia yang bisa. Kalau konsepnya SPY dulu pernah bilang, bersama kita bisa, ini enggak bisa. Sendiri saya bisa. Ini luar biasa ya. Kemudian sedangkan konsep bersama kita bisa saja masih kurang, harus ditambah dengan bersama Allah kita bisa. Berarti dia meninggalkan agamanya saat nafsunya mengejar politik. Nah, ini yang harus disiasati. Oleh karenanya kaum intelektual gak usah terlalu praktis. Sudah cukup pahamkan di lingkungan kalian. Oh, nggak bisa di kampus Pak Ustaz, luar biasa repotnya. Minimal di asrama. Nggak bisa di asrama Pak Ustaz, minimal di tempat tongkrongan. Nggak bisa di tempat tongkrongan, minimal tempat WC. Kenapa? Karena banyak nanti bibitnya begitu. Tidak terasa membenci tanpa tahu apa yang dia benci. Membenci tanpa tahu apa yang dia benci. Ini banyak yang model begini. Maka untuk menjaga kerukunan NKRI, mau tidak mau harus paham Islam dan kebangsaan. Dua itu saja sebagai catatan. Ini betul sampai jam 9 kan? Udah lewat. Nanti lain kali cari waktu yang panjang sampai subuh kita. Sebab kalau istighosah ini saya badan jadi enak. Kalian merasa nggak? Makin enak badan seksi tadi mau mencret. Oh iya tadi ya udah mau. Udah 2 hari sih. Tapi begitu udah di istighosah, susah nyari tempat istighosah, soalnya panjang soalnya. Nanti kita bikin di Lengkong kecil. Lengkong kecil. Kita tutup jalan Lengkong untuk menyambut tarhib Ramadan. Siap? Siap nggak? Tarhib. Ya, panitianya hari ya. Panitianya nanti siap gitu. Baik, saya cukupkan itu materinya. Takutnya kalian dimarahin sama pemimpinnya. Ada yang mau bertanya? Enggak. Sebelum diakhiri dengan doa. Ada yang mau bertanya?
Bang, kalau ditanya begini ada yang mau bertanya pada dia, makanya saya selalu bilang wajib bertanya mulai besok. Karena waktunya singkat kayaknya nggak bisa dipaksa juga. Biasanya saya paksa satu orang satu pertanyaan. Kalau ada 100 orang 2 hari kita bisa. Oh ya Ustaz, tentang bagaimana keterkaitan antara Sirah Nabawiyah yang waktu zaman Rasulullah dengan demokrasi yang di Indonesia ini itu bisa mengaitkan ya, bagaimana bisa mengaitkan itu? Ya, baik. Sirah Nabawiyah kita kaitkan dengan 2 konsep. Untuk mengaitkannya ada 2 konsep lagi. Ini mulai bercabang lagi hari ini. Bercabang lagi 2 jam lagi. Ada 2 konsep untuk mengaitkan. 1, pahami musuh. 2, apa sih makna kafir. Untuk mengaitkan itu Sirah Nabawi dengan konsep teodemokrasi. Sirah Nabawi untuk memahaminya pertama dengan konsep kafir. Kafir di Makkah tidak dijadikan ukhuwah. Kafir di Madinah dijadikan ukhuwah. Jadi ini bedanya nih. Kenapa kafir di Mekah tidak dijalin ukhuwah oleh Rasulullah? Karena memang mereka memerangi. Kafir di Madinah zimmi, dia tidak memerangi. Harbi sama zimmi jauh bedanya. Makanya itu perbedaan konsep yang dibuat Rasulullah di Madinah, bukan di Mekah. Piagam Madinah membuat konsep yang sama sesungguhnya. Makanya kalau satu saat kalian mau tahu, saya punya itu karena saya sarjana hukum, saya memang hukum tata negara. Saya punya catatan aslinya dari profesor-profesor dulu bahwa konsep Pancasila itu bersumber dari Piagam Madinah. Konsep Pancasila kita itu sumbernya dari Piagam Madinah. Jadi kalau dibilang teodemokrasi yang dibuat oleh Soekarno itu bukan serta-merta. Soekarno tidak berdiri sendiri mencetuskan kalimat itu. Dia 3 hari ketemu Irang dulu. Dalam 3 hari bertanya dulu kepada Wahid Hasim, kemudian Hasim Asy'ari, Syekh kita. Dia bertanya dulu seperti apa. Ternyata jawabannya bukan dari situ. Kalau tidak salah dari Kiai Wahab Hasbullah atau dari Kiai siapa, ditemukanlah konsep itu. Ada yang membahas ini Kiai Hasim Muzani Almarhum. Coba buka nanti di YouTube-nya, beliau bahas Pancasila di gedung mana. Pancasila sumber awalnya adalah Piagam Madinah dan masih punya catatan. Kayaknya di PBNU juga ada. Kalau saya dapatnya bukan dari PBNU justru, saya dapatnya dari profesor pendiri Parahyangan, Unpar Parahyangan. Karena saya ngajar orang-orang S2-nya, ngajar agama. Jadi di Unpar Parahyangan saya diberi buku konsep awal Pancasila dan ternyata Piagam Madinah di balik. Nah, berarti kalau ditelusuri Sirah Nabawi dengan konsep teodemokrasi yang ada di Indonesia, jelas itu sumbernya adalah Islam. Makanya mau nggak mau orang yang paham Islam pasti nasionalis karena dia tahu sumbernya adalah agamis. Tetapi orang yang tidak paham Islam pasti akan menjadi anarkis. Makanya satu saja, kalau tidak paham banget, satu pesan saya sebagai penutup, ini apa istilahnya saya buat dalam bahasa ilmiah supaya dipegang, jadikan update status. Intervensi sambil tunjuk intervensi tanpa kompetensi cenderung arogansi. Jadi kalau ada orang asal ngomong nggak punya kapabilitas, itu cenderung akan arogansi, akan merusak tatanan yang ada. Nah itu, kalau ada orang ngomong kemudian dia tahu aja enggak, terus dia ngerocos terus, senyumin aja, nggak mempan senyumin, kasih upil. Jadi kalau dia nggak mau juga. Cukup saya kira udah lewat jam 9 lewat 9. Nanti satu saat kita dialog lebih panjang, mungkin ada waktunya. Mudah-mudahan, tapi kayaknya sudah mau menemui Ramadan.
Mudah-mudahan istighosah malam ini menyelamatkan, setidaknya ada sumbangsi doa kita untuk menyelamatkan pesta demokrasi dalam menjaga NKRI. Amin. Allahumma amin. Baik, kita tutup dengan doa. Kita kumpulkan semua hajat kita tadi dengan niat yang suci, ketulusan hati. Mudah-mudahan diijabah semua hajat bagi negeri. Amin. Allahumma amin. Ala hadhihi niyah wa kullu niyatin salihah. Al-Fatihah.